Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan menyajikan sebuah berita terbaru terkait 3 penentu kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2022. Pelamar prioritas dan umum harus mengetahui ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, Bapak Ibu guru sekalian ya, tanpa kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait penentu kelulusan seleksi P3K Guru. Di sini ada informasi terbaru ya dari salah satu media elektronik. Di sini dikatakan simak 3 penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2022. Pelamar prioritas dan umum harus tahu, catat informasinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik video ini ya. Kita coba ulas, kita coba analisis ya beritanya. Dilansir di salah satu media Bapak Ibu, salah satu media yang cukup terkenal, di sini seleksi P3K 2022 itu dikabarkan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat dan siap disambut oleh seluruh pelamar. Saya rasa tanpa saya bagikan informasi ini pun Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwasanya sebenarnya untuk seleksi P3K Guru 2022 itu sebentar lagi akan dilaksanakan berdasarkan timeline yang pernah dibahas oleh pihak Kemendikbud, dan oleh karena itu Bapak Ibu tentunya akan menyambut ya pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022, apalagi setelah terbitnya Permen Pan RB terbaru Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan Bapak Ibu guru sekalian bahwasanya dalam seleksi P3K 2022 nanti itu akan terdapat penentu kelulusan ya. Jadi akan ada penentu kelulusan untuk seluruh pelamar yang harus diketahui dari sekarang. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya penentu kelulusan untuk seluruh pelamar yang harus diketahui oleh Bapak Ibu mulai dari sekarang? Jadi di sini kita ketahui bahwasanya untuk P3K 2022 itu menjalankan 3 jenis mekanisme seleksi Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 jenis mekanisme seleksi, yaitu yang pertama penempatan pelamar yang sudah lolos passing grade, kemudian seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan tentunya seleksi tes. Nah, untuk penempatan pelamar itu untuk yang sudah lolos PG, sedangkan guru honorer negeri masa kerja di atas 3 tahun terdata di Dapodik dan THK 2 tidak lolos PG itu akan menjalani seleksi kesesuaian atau verifikasi. Sedangkan pelamar umum termasuk guru swasta yang tidak lolos PG, lulusan PPG, dan guru honorer negeri terdata Dapodik masa kerja di bawah 3 tahun tidak lolos PG itu akan mengikuti yang namanya seleksi tes. Nah, namun dari ketiga jenis mekanisme itu tentunya akan terlaksana dengan baik dan benar Bapak Ibu ya apabila ditopang oleh pengajuan kuota formasi yang maksimal dari Pemda. Dan kita ketahui bersama bahwasanya untuk pengajuan kuota formasi itu terakhir hari ini ya, terakhir tanggal 21 Juli tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek sekarang ya. Di sini tambahan informasinya. Kemudian terkait dengan penjelasan mekanisme yang pertama adalah penempatan pelamar yang sudah lolos PG dan tentu ditujukan untuk guru yang sudah lolos passing grade pada P3K 2021 lalu. Ini tentunya Bapak Ibu sudah ketahui ya. Tidak usah lagi saya terlalu banyak membahas ini terkait dengan penempatan pelamar yang sudah lolos PG. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi sedikit di sini Bapak Ibu guru sekalian. Di sini juga dikatakan bahwasanya untuk mekanisme kedua adalah seleksi kesesuaian ya. Jadi untuk ini untuk yang tidak lolos PG kemarin akan ada seleksi kesesuaian dan verifikasi ditujukan untuk guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang sudah mengabdi selama minimal 3 tahun dan tidak lolos passing grade tahun lalu. Dan untuk mekanisme seleksi tes itu ditujukan untuk guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dan kurang dari 3 tahun serta lulusan PPG dan guru honorer di sekolah swasta. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu mengetahui dari 3 jenis mekanisme tersebut juga ada penentu kelulusan seleksi untuk seluruh pelamar, baik pelamar prioritas maupun pelamar umum. Kira-kira apa penentu kelulusannya? Di sini Bapak Ibu bisa cek sendiri ya penentu kelulusannya apa-apa saja. Nah, yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1 terdiri dari pelamar prioritas terdiri dari
prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Di mana prioritas 1 itu bisa langsung mengikuti penempatan formasi oleh Pemda dan syaratnya adalah sudah pernah menjadi peserta seleksi P3K dan tentunya lolos passing grade ya, seperti itu ya. Nah, untuk pesertanya adalah guru THK 2, guru honorer di sekolah negeri, lulusan PPG, dan guru honorer di sekolah swasta. Itu nantinya yang akan masuk dalam kategori prioritas pertama. Dan untuk urutan penempatan yang pertama itu adalah THK 2, kemudian terakhir adalah guru swasta. Di sini jelas ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya pelamar yang menduduki posisi prioritas 1 ini itu dipastikan tidak mengikuti tes lagi ya, dan langsung mendapatkan posisi aman dari pelamar yang lain. Penentu kelulusan bagi pelamar prioritas 1 adalah kuota formasi yang masih tersedia di daerah pelamar masing-masing. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa salah satu penentu kelulusan tentunya adalah adanya kuota formasi Bapak Ibu ya. Dan untuk pelamar prioritas 2 dan 3 penentu kelulusannya pun sama, yakni jika masih ada kuota formasi yang tersedia. Jadi kita tidak bisa jauh-jauh ya, bahwasanya penentu kelulusan utama adalah sebenarnya adalah kuota formasi, ketersediaan kuota formasi. Ini baik untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 sih sebenarnya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan pelamar umum, pesertanya adalah guru THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri yang telah mengajar lebih dari 3 tahun. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat jelas informasi ini. Kemudian di sini perbedaannya ya. Jadi di sini ada perbedaan. Perbedaannya adalah mekanisme yang dijalankan adalah seleksi kesesuaian atau verifikasi, atau juga bisa disebut seleksi observasi. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa untuk prioritas 1 dan 2 dan 3 itu ada perbedaan. Kalau prioritas 1 itu sisa penempatan ya, tidak ada lagi tes, tidak ada lagi seleksi. Sedangkan kalau prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu harus pahami bahwa akan menjalani yang namanya seleksi kesesuaian atau verifikasi, atau Bapak Ibu juga akan mengikuti yang namanya seleksi observasi. Nah, ini untuk pelamar prioritas 2 dan 3 Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Namun Bapak Ibu harus pahami bahwa setelah penempatan prioritas 1. Nah, di sini dikatakan jadi pelamar prioritas 2 ini baru akan mengikuti seleksi jika seluruh pelamar prioritas 1 telah mendapatkan formasi dengan urutan kategori pelamar antara guru THK 2 dan guru honorer sekolah negeri, dan perengkingan berdasarkan dari observasi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bagi pelamar umum, di mana kelulusannya ditentukan oleh ketersediaan formasi dengan menanti seleksi untuk pelamar prioritas telah selesai dilaksanakan dan hasil perengkingan dari CAT UNBK. Nah, seperti itu Bapak Ibu, demikian penjelasan tentang penentu kelulusan pelamar prioritas dan pelamar umum dalam seleksi P3K 2022 mendatang. Jadi inti dari video kita ini bahwasanya nantinya kelulusan untuk pelamar prioritas 1, 2, dan 3 tentunya ditentukan oleh masing-masing kuota yang ada di daerah masing-masing. Kalau kuotanya banyak dan maksimal, maka secara otomatis itu bisa meluluskan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, di sini kita bisa contoh beberapa. Nah, di sini bisa kita lihat salah satu daerah yang masuk dalam kondisi aman untuk kelulusan peserta lolos PG-nya. Nah, di sini kita bisa cek yaitu Kabupaten Ogan Komering ya. Jadi Kabupaten Ogan Komering ini itu peserta lolos PG-nya di tahun 2021 itu adalah 202 ya, 202. Sedangkan total formasi tahun 2022-nya itu adalah 1063 ya. Jadi 1063. Coba bayangkan perbedaannya ya. Lebih banyak total formasi daripada peserta lulus PG. Nah, ini 202 yang merupakan peserta lulus PG 2021 dari Kabupaten Ogan Komering itu sudah memenuhi satu syarat untuk diloloskan menjadi ASN P3K. Syaratnya sudah ada 2 sebenarnya ya. Syarat yang pertama adalah sudah lolos passing grade ya. Kemudian yang kedua adalah daerahnya mengajukan total formasi 2022 jauh lebih besar daripada peserta lulus PG. Jadi secara otomatis kuota lebih banyak dari peserta lulus PG. Seperti itu ya. Nah, salah satu persyaratan ketiga yang harus dipenuhi agar 202 ini bisa terangkat semua menjadi ASN P3K, 202 ini mudah-mudahan tidak ada mapel berlebih ya. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak ada mapel berlebih. Karena kalau ada mapel berlebih dalam satu instansi atau daerah, maka otomatis itu tidak bisa diangkat semua, kecuali nantinya itu ditawarkan keluar daerah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami.
Kemudian kita bandingkan dengan daerah yang formasinya lebih kecil. Contoh di sini kita bisa ambil Kabupaten Tapanuli ya. Kita lihat ambil salah satu contoh Kabupaten Tapanuli. Di sini kita bisa lihat Kabupaten Tapanuli itu total ajuannya anggaplah belum ada ya. Di sini belum ada, mudah-mudahan sudah ada. Di sini total formasi 2022-nya yang sementara itu hanya 6 ya, hanya 6. Kemudian jumlah guru yang sudah lolos passing grade di Kabupaten Tapanuli itu, ini data sementara ya, 446. Berarti kalau kita lihat ya, berdasarkan rasio ini berarti sudah dipastikan ada 440 yang tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Karena kenapa? Karena rasio total formasi 2022 itu jauh lebih kecil dari jumlah guru yang lolos PG. Nah, kecuali kalau Kabupaten Tapanuli mengajukan tambahan melalui aplikasi e-formasi sebanyak dari jumlah guru yang lolos PG ini, seperti itu. Ya, jadi seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Kabupaten Tapanuli Utama ini baru memenuhi satu syarat ya. Yang pertama gurunya lolos PG, tapi kuota lebih besar daripada jumlah guru lolos PG itu belum bisa dipenuhi, sehingga kecil kemungkinan bisa diangkat semua, kecuali apabila Pemdanya langsung mengajukan kuota formasi melalui aplikasi e-formasi. Apalagi hari ini adalah merupakan hari terakhir Bapak Ibu guru sekalian ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.